Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sipogo TV, saya Abdul Hafiz. Saat ini kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Sayyidina Ali di IPLL. Beliau adalah pengamat transportasi yang juga sekaligus Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pak Sayyidina Ali, selamat sore Pak. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Pak, mulai tanggal 1 Februari tahun 2022 ini masyarakat Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang ini sudah disosialisasikan juga dan sudah diberlakukan adanya denda e-tilang, Pak. Jadi ada beberapa titik di Kota Palembang ini sudah dipasang CCTV pemantau, iya, yang ada lampu blitz-blitznya itu, Pak. Iya, iya. Pak, kalau Bapak sebagai pengamat transportasi melihatnya bagaimana Pak untuk keefektifan dari penggunaan e-tilang? Sementara kita lihat dan pantauan kami juga di lapangan Pak, ini masih masyarakatnya pelanggaran Pak, dan baik itu tidak menggunakan sabuk pengaman maupun tidak memakai helm, melawan arus lalu lintas, melawan arah dan lain sebagainya Pak. Bagaimana menurut Pak Zainnya Pak? Jadi maksud daripada e-tilang ini sebenarnya bagus ya. Ciri kota besar, ciri kota modern, ciri kota maju, dunia elektronik sekarang ini sudah sangat besar sekali. Jadi Palembang sudah menangkap hal seperti ini. Jadi sangat bangga sekali untuk penegakan hukum kita sudah carikan e-tilang yang dilaksanakan sekarang ini. Namun ada beberapa hal yang kita koreksi, mungkin bentuknya dalam bentuk saran ya kepada kami. Sosialisasi mungkin sudah dilaksanakan tapi belum maksimal, belum terkoordinasi dengan pemerintah daerah. Maksud saya dengan pemerintah daerah, dengan RT, RW, camat, lurah itu belum terkoneksi. Karena fokus pelanggaran itu adalah di manusianya, di orangnya, di RT-nya. Nah ini bagaimana sistem interaksi antara sistem elektroniknya dengan pelanggaran yang ada, terkoneksinya seperti apa, itu yang belum jelas masyarakat. Dan juga mungkin besaran tilang ini dasar hukumnya apa, informasikan kepada masyarakat seperti apa dasar hukumnya, dari mana dasar hukumnya. Kalau di pemerintah daerah itu dasar hukum denda itu adalah peraturan daerah atau surat putusan wali kota atau surat putusan DPR, bersama-sama DPR itu ada peraturan daerahnya. Nah kalau ini apa, peraturan menteri keuangan atau siapa? Bukan keputusan kepolisian. Oh, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Dari mana asal usul dasar hukumnya? Dan juga nanti misalnya kendaraan itu nanti pelanggaran kendaraan itu motor dikatakan BG44 katakan itu milik siapa atau dia minjam. Nah ini harus terkoneksi seperti apa? Apakah itu sudah terintegrasi sistem denda tilang itu dengan KTP-nya yang bersangkutan? Jadi kita juga masih belum jelas juga Pak sebagai pengguna. Sebenarnya masyarakat itu diinformasikan seperti oleh. Jadi sosialisasi ini bukan hanya jangan kepolisian itu kesendirian. Jadi terkoneksi dengan pemerintah daerah. Jadi dengan RT RW, fokus itu di RT di RW kan. Itu kerjasama dengan Kominfo, dengan pemerintah daerah itu seperti apa kerjasamanya, ini tidak tampak seperti itu. Seakan-akan polisi itu sendiri, padahal polisi itu bukan seperti itu. Penegakan hukum itu adalah secara keseluruhan. Jadi masyarakat itu informasikan, sampaikan kepada akar-akarnya supaya masyarakat merasa jelas benar menerima. Oh ini denda tilang seperti elektronik yang dimaksud seperti ini. Supaya mereka jelas. Ini kan masih ngawur. Masyarakat belum fokus menerima seperti ini. Jadi harus masih lebih ke sosialisasinya ke bawah dulu lagi Pak ya? Lebih sosialisasi ke bawah dulu, tapi kepada RT RW. Sudah itu prosedurnya seperti apa? Bagaimana kalau mobil itu minjam, bagaimana mobil itu mati pajak, bagaimana pelanggaran seperti ini. Jadi proses pajak juga harus cepat terkoordinasi juga dengan Samsat seperti apa. Apakah bisa selesai 1 jam, bisa selesai 1 BBM seperti apa, seperti itu. Itu juga harus terkoneksi. Karena dampak daripada e-tilang ini, dampak positif e-tilang ini adalah PAD, biaya balik nama seperti itu. Nah ini tidak tampak. Penekanan itu secara keseluruhan, RT juga, Dinas Pendapatan Daerah juga harus menekan seperti itu juga. Dia tersambung, terkoneksi seperti itu. Apakah kendaraan yang betul-betul pemilik dia atau masih dijual beli atau masih transaksi seperti itu harus dijelaskan. Sehingga maksud tujuan e-tilang ini itu sendiri itu memenuhi syarat sendiri, memenuhi sasaran yang dikehendaki oleh pemerintah. Karena itu bukan kehendak kepolisian tapi adalah kehendak pemerintah. Dan jadi dalam ini diadopsi oleh kepolisian, makanya kita dukung hal seperti ini. Tapi prosedur dan sosialisasinya yang belum tampak secara real dan nyata itu. Jadi saran Bapak sendiri gimana Pak? Apalagi saran kami perlu lagi sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, libatkan sekali lagi perangkat daerah yang terdepan sekali, Babinsa, Koramil, camat, lurah itu dilibatkan bahwa ini tujuannya. Jangan kepolisian kesendirian seperti ini, sosialisasinya seperti itu.
dan prosedurnya seperti apa, biaya balik nama kendaraan seperti apa. Jadi kendaraan-kendaraan yang terdeteksi itu betul-betul nyata. Jadi orang-orang yang melanggar itu betul-betul merasakan bahwa dampak daripada pelanggar itu memang punya kendaraan dia sendiri. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.